Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang bagi berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 sampai 185. Baiklah, materi yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah mengenai ibadah puasa. Next. Puasa adalah sebuah syariat yang dimaksudkan agar orang atau seseorang yang sedang berpuasa menahan diri dari menuruti hawa nafsu agar menjadi perisai atau pelindung bagi dirinya dari api neraka di akhirat kelak, karena neraka memang diliputi oleh hawa nafsu. Next. Macam-macam puasa beserta penjelasannya. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan jenis puasa paling umum karena merupakan puasa wajib selama sebulan penuh. Pada bulan Ramadan bagi setiap umat muslim yang sudah balik. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Next. Yang kedua yaitu puasa nazar. Nazar sendiri secara bahasa berarti janji, sehingga puasa yang dinazarkan memiliki hukum wajib.
terdapat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 29. Lalu puasa yang ketiga yaitu puasa denda atau puasa kifarat. Puasa denda yakni puasa yang dilakukan untuk menggantikan dam atau denda atas pelanggaran berhukum wajib. Berhukum wajib contohnya tidak melaksanakan puasa. Puasa ini bertujuan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Yang selanjutnya adalah puasa Syawal. Syawal sendiri adalah nama bulan setelah bulan Ramadan. Puasa Syawal adalah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini bisa dilakukan secara berurutan dimulai dari hari kedua Syawal ataupun dia dilakukan secara tidak berurutan. Keutamaan dari puasa Syawal tersebut disebutkan dalam hadis di bawah ini yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala dan puasa selama setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Sedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji, tidak ada keutamaan untuk puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah sendiri mempunyai keistimewaan bagi pelaksanaannya, yaitu akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu serta dosa-dosa di tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Istilah Tarwiyah sendiri berasal dari kata tarawa, yang berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu, para jamaah haji membawa banyak bekal air Zam-Zam untuk persiapan Arafah dan menuju Mina. Yang selanjutnya adalah puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis berawal ketika Nabi Muhammad SAW memerintah umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena hari Senin merupakan hari kelahiran beliau, sedangkan hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Next. Yang selanjutnya adalah puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Puasa jenis ini juga ternyata sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La sauma fawqa saumi Daud. Syataraddat Swiyamu yaum wa iftaru yaum. Yang artinya, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Karena yang demikian itu adalah seutama-utamanya puasa. Itulah puasa saudaraku Daud alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah puasa Asyura. Bulan Muharram adalah bulan disunahkan untuk memperbanyak puasa. Boleh di awal bulan, pertengahan, ataupun di akhir. Namun puasa yang paling utama adalah pada hari Asyura, yakni tanggal 10 pada bulan Muharram. Puasa ini dikenal dengan istilah Yaumu Asyura, yang artinya hari pada tanggal ke-10 bulan Muharram. Next. Yang selanjutnya adalah puasa Ayyamul Bid. Umat Islam disunahkan berpuasa minimal 3 kali dalam sebulan. Namun puasa lebih utama dilakukan pada Ayyamul Bid, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 pada bulan Hijriah, atau bulan yang pada kalender Islam. Ayyamul Bid sendiri mempunyai arti hari putih karena pada malam-malam tersebut, bulan purnama bersinar dengan sinar rembulannya yang putih. Yang selanjutnya adalah puasa Sya'ban atau Nisfu Sya'ban. Tidak hanya bulan Ramadan yang mempunyai keistimewaan, bulan Sya'ban juga memiliki keistimewaan tersendiri. Pada bulan Sya'ban dianjurkan agar umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Dalam kitab Sunan Ibn Majah, Juz 1, halaman 444, hadis nomor 1388. Next. Yang selanjutnya adalah puasa Muharram. Puasa Muharram dilakukan di bulan Muharram atau saat tahun baru Hijriah dan hukumnya sunnah. Puasa Muharram biasa dilakukan pada tanggal 10 atau yang dikenal juga dengan nama puasa Asyura. Puasa Muharram memiliki keutamaan yang istimewa, yakni merupakan sebaik-baiknya puasa sunnah. Dapat menghapus dosa setahun yang lalu
dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah puasa awal Zulhijjah. Puasa di awal bulan Zulhijjah adalah puasa sunnah. Biasanya pada sunnah ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah setiap tahunnya. Atau ada pula yang mengerjakannya hingga 10 hari berturut-turut. Berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan. Keutamaan berpuasa di awal bulan Zulhijjah adalah mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa api neraka selama 70 tahun. Next. Lalu, mengapa setiap muslim wajib berpuasa? Berikut ini yang menjadi dasar hukum atau atas kewajiban tersebut. Next. Yang pertama yaitu karena rukun Islam, yang kedua perintah Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tolak ukur keimanan, yang keempat bulan penuh ampunan, yang kelima dibukakan pintu surga, yang keenam dijauhkan dari neraka, yang ketujuh bulan penuh berkah, yang kedelapan bulan bersejarah, yang kesembilan malam Lailatul Qadar, yang kesepuluh pahala berlipat ganda, yang ke-11 membuat tubuh sehat, dan yang terakhir yaitu dapat menjadi lebih sabar dan menjauhkan diri dari maksiat. Next. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Axel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan puasa. Yang pertama, untuk meraih takwa. Tujuan ini seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan puasa yang kedua, untuk menahan diri. Menahan diri yang dimaksud adalah menahan diri dalam hal apapun, baik menahan diri dalam perkataan, perbuatan, juga nafsu. Menahan diri dalam perkataan bisa berupa menahan lisan dari perkataan buruk yang dapat melukai perasaan orang lain, sekalipun kita mendapatkan ancaman dan makian dari orang tersebut. Tujuan puasa yang ketiga sebagai upaya introspeksi diri, dikatakan ibadah puasa di bulan Ramadan dapat mengajarkan umat muslim untuk introspeksi diri, tenggang rasa, juga menahan amarah dan emosi. Manfaat dan fungsi menjalankan ibadah puasa. 1. Tubuh menjadi lebih sehat, menjadikan jiwa kuat, menahan diri dalam keburukan, menjadi lebih disiplin, latihan menahan hawa nafsu. Puasa juga memiliki 3 makna yang tercantum pada surat Al-Baqarah 183. Pertama, ayat tersebut menggunakan panggilan mukotob, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang Islam. Mengapa yang diundang untuk berpuasa dalam mereka yang beriman, bukan ibadah puasa yang wajib untuk seluruh orang Islam. Baik, presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Bila. Untuk Bila. Baik, di sini saya akan melanjutkan puasa juga makna puasa. Kedua, perintah puasa tidak semata hak eksklusif orang-orang Islam, karena ternyata perintah yang sama pernah juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum Islam. Yang ketiga, di dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa tujuan dari ibadah puasa yaitu untuk mendorong lahirnya manusia yang bertakwa. Ini adalah tujuan tertinggi dari puasa. Esensi puasa adalah agar umat mampu menahan diri, yakni menahan diri dari hawa nafsu atau makan, minum, hubungan seksualitas di siang hari, berbuat tidak jujur, marah, mengunjing, dan sebagai berikut. Sesungguhnya mulialah orang-orang yang bersabar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Allah dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang, karena sesungguhnya Allah beserta atau menolong orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Next. Kemampuan untuk dapat mengendalikan diri, berlaku sabar, tahan uji dengan penuh kesabaran, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diterimanya, merupakan wujud dari karakter manusia yang tangguh. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.